Halo semuanya. Hai. Apa kabar? Baik dan luar biasa. Apa sih yang luar biasa? Tuhan Yesus. Tati, gimana kabarnya pagi ini? Mari dan bahagia. Sehat? Ya. Mehmet gimana Mehmet? Sehat nggak? Sehat. Coba mana senyumnya? Bahagia ya. Oke, semuanya hari ini kakak akan membawakan satu tema yang menarik untuk kita semua dan mungkin bagus untuk didengarkan. Temanya adalah hilang dan ditemukan. Tepuk tangan. Jadi kakak minta selama kegiatan ini berlangsung adik-adik harus mendengarkan dengan baik ya. Oke? Oke. Hari ini Yesus banyak menegaskan kepada kita semua untuk bertobat karena Yesus akan menderita sengsara bagi kita. Kalian mau kan bertobat untuk Tuhan sesama dan diri kita masing-masing? Mau. Nanti mau? Mau. Ison? Mau nggak? Mau. Mau. Oke, tangan dulu. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kita pada hari ini, marilah kita nyanyikan satu lagu pembukaan dengan judul Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Balik, hidup. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Oke. Gimana Mehmet, senang Mehmet? Senang. Baik. Oke, duduk dulu sekarang ya. Oke, anak-anak semua, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita doa dulu. Doa pembuka kita akan dipimpin oleh Kak Samuel. Oke, silakan Kak Samuel. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan, mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami kadang merasa malas untuk datang ke sekolah minggu atau berdoa. Bantulah kami agar kami dapat mengikuti ajaran-Mu dan menjadi anak yang menghasilkan buah-buah yang baik. Demi Kristus Tuhan yang mengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak semua, sebelum kita mendengarkan bacaan Injil kita pada hari ini, mari kita mendengarkan sebuah lagu sebagai pengantar. Oke? Oke. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu
tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Inilah Injil Tuhan menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke luar negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihannya. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa,
bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke anak-anak, setelah mendengarkan Injil tadi, apakah anak-anak menyimak dengan baik? Menyimak. Oke, kalau menyimak, kakak akan memberikan pertanyaan ya, beberapa pertanyaan. Oke. Ya. Siapa yang datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia? Ayo, Angkat masa, angkat tangan, angkat tangan. Apa Mehmet? Oh, ada lagi yang lain? Latif. Apa Latif? Orang berdosa. Pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Oke, berikutnya, apa yang dikatakan orang berdosa kepada Yesus? Ayo. Siapa yang bisa? Siapa yang Angkat bisa angkat tangan? Yang bisa angkat Angkat tangan. tangan. Ayo. Siapa yang bisa? Rizky. Apa, Met? Orang berdosa Yesus sing disalib. Ada lagi yang? Ini Rizky. Orang-orang dan makan bersama. Yeay. Ini menyimak dengan baik ya. Iya. Tepuk tangan lagi. Tangan lagi. Oke, pertanyaan berikutnya. Terdapat di Injil apa perikop tersebut? Ayo, Ayo, siapa yang- Siapa yang bisa? Ayo, siapa yang masih ingat tadi? Di perikop mana? Ada 1 sampai 3. Apa Rizky coba yang jelas Rizky? Jawab. Sampai 3. Masukkan Satu sampai 9. hukuman mati. Yang menyimak di sini hanya Rizky ya. Yang lain kemana? Satu hukuman mati. Oke anak-anak, kita akan mendengarkan sebuah cerita yang menarik oleh Kak Vian. Oke, baik anak-anak yang terkasih dalam Yesus. Hari ini kakak akan membawakan sebuah cerita berjudul Anak yang Hilang. Oke, kakak mulai ceritanya ya. Didengarkan dengan baik. Ketika sedang berjalan-jalan di dekat rumah, kakak beberapa kali menemukan dan melihat selebaran tentang anak yang hilang. Anak yang hilang bunyinya seperti ini di selebaran tersebut. Telah hilang seorang anak bernama Ronald sejak tanggal 1 Maret. Ciri-ciri tersebut tinggi 120 cm, berat 45 kilo, kulit sawo matang, dan ada tai lalat di dekat mata. Jika ada yang menemukan, maka hubungi kantor polisi terdekat atau kami di nomor tersebut. Mereka berharap agar anak yang mereka cari dapat kembali dengan selamat. Oke, demikian cerita dari kakak. Tepuk tangan dulu. Gimana ceritanya? Menarik? Menarik. Karena menarik kakakmu. Pengen tahu nih gimana adik-adik mendengarkan dengan baik atau tidak. Kakak punya beberapa pertanyaan yang harusnya adik-adik bisa jawab sih. Oke, pertanyaannya, bagaimana perasaanmu ketika mendengar cerita yang kakak bawakan tadi? Ayo, siapa yang tahu angkat tangan? Ayo angkat tangan. Nih Rizky. Ayo, siapa yang Rizky. tahu? Rizky. Siapa? Apakah? Sedih dan sakit. Oh. Memet, apa Memet? Jawabnya Memet. Jawab Apa tadi? Bagaimana perasaanmu mendengar? ditangkap polisi. Lo salah no, Ronald ditangkap polisi. Apa Latif? Jadi dan hati-hati. Yeay. Oke, pertanyaan kedua ya sekarang ya. Pernah nggak sih kalau menemukan barang yang hilang? Barang yang hilang tuh kamu pernah ketemu nggak? Coba, Ayo, siapa? Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Ketemu barang yang hilang? Aku beli cincin. Salah. Ayo, angkat tangan, ayo. Siapa? Latif pernah nggak ketemu barang yang hilang? Pernah. Nah, barangnya siapa sih yang hilang sih? Barang yang orang yang hilang. Terus Latif menemukan terus mengembalikan. Ah. Rizky mau jawab Rizky? Apa? Apa Rizky? Pernah mengembalikan barang orang. Yeay. Oke, sekarang pertanyaan terakhir.
Bagaimana perasaanmu ketika misalnya barangmu hilang terus diketemukan? Bagaimana perasaanmu? Ayo, siapa Siapa yang bisa? bisa Ayo. angkat tangan? Yang bisa angkat tangan? Apalagi lagi nih, wow. Senang dan bersyukur. Ayo Memet tadi angkat tangan, tadi jawabnya apa? Perasaanmu? Bersyukur kumis. Iya. Oke, baik anak-anak. Yesus pada hari ini banyak mengajarkan kepada kita semua untuk bisa bersyukur bagi kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena masih banyak orang yang lebih menderita daripada kita, maka kita diminta untuk menjalani, menikmati, dan mensyukuri. Tuhan tahu kapan kita bahagia. Tepuk tangan. Baik anak-anak, karena kita sudah menjawab pertanyaan hari ini, maka kakak punya tugas untuk kalian di pertemuan selanjutnya. Tugasnya adalah berdoa sesudah dan sebelum tidur. Apa tujuannya? Agar Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kita saat beristirahat. Jangan lupa dilaksanakan di rumah, oke? Oke. Anak-anak semua, sebelum kita menutup sekolah minggu kita pada hari ini, ada yang memberikan atraksi nih yang menarik nih. Siapa yang mau melihatnya nih? Saya. Oke, kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Betul. Bapak Ibdan. Memet. Maju. Sini. Udah Tison kemana Tison mau nyanyi juga? Oke. Lagu apa? Jawa. Hari ini kerasa bahagia. Oke. Yo semua pakai berdiri dulu. Dari tangan. Ayo, nyanyi. Ayo berdiri. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, tepuk tangan. Yuk ya, sekarang kita akan berdoa untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Dipimpin oleh Kak Samuel. Silakan Kak Samuel. Mari kita mempersiapkan hati dan badan kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu kepada kami, anak-anak, dalam menjalankan minggu gembira kami pada hari ini. Berikanlah kami sepanjang hari ini hidup kami, supaya kami belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ore.